bahwa setiap amalan yang berlebihan itu akan merugikan. Oleh karena itu, janganlah terlalu ekstrim dalam ibadahmu, karena kamu tidak akan mampu melakukannya secara terus-menerus. Jadi kita bisa ngambil hikmah dari hadis ini yaitu dalam melakukan segala hal, dalam bersosial atau bermasyarakat kita tidak tidak seharusnya menjadi ekstrim atau terlalu fanatik. Jadi sedang-sedang aja ya. Soalnya kita juga harus tawazun antara bermasyarakat, berpolitik, sosial, dan yang lain-lainnya. Mungkin eh, cukup sekian pembahasan tentang tujuannya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh raise hand. Recording in شكرا. progress. شكرا لمجموعة الطالبات في هذه المناسبة. قد تتكلم أمامنا وتحاولنا في شرح وبيان عن أهداف هذا المنهج، يعني وسطية في إما في تطبيقها أو في نظريتها. Jadi kenapa kita butuh mempelajari, mengetahuinya, karena sesuatu hal itu kan ada tujuan yang butuh kita capai ya di dalam memahami sesuatu. Bil khusus adalah dari wasatiyah ini. Tadi disebutkan beberapa misalnya tentang bagaimana adanya pemahaman keseimbangan. Tadi yang di awal coba di slide sebelumnya. Ya, ini misalnya yang pertama, ini menciptakan masyarakat yang seimbang. Kalau kemarin kita bilang, kita pernah sampaikan adalah mutawazin, seimbang. Nah, sekarang terbukti nih bagaimana kualitas dan juga pemahaman wasatiyah kita dengan adanya satu event ya di Indonesia, namanya event Piala Dunia U20. Itu salah satu kontestannya adalah negara Israel. Nah, bagaimana wasatiyahnya itu kita dapat berlakukan ya pada hakikatnya bahwa Indonesia itu masih terus melawan segala bentuk penindasan, penjajahan, dan juga kezaliman dengan tidak membuka hubungan diplomatik. Tuh. Dan yang kedua, memang ini tantangan kita dalam berkomitmen, karena sepertinya ya memang agenda-agenda seperti itu terselubung ya. Jadi mengetes sikap kita terhadap agresi, kemudian isti'mariyah fi al-alam, penjajahan di atas dunia ini. Nah, sikap-sikap ini tentu beresiko. Nah, risiko-risiko itulah kadang mana yang akhaf, ya, akhafu ad-darar, ya, akhaf, sesuatu yang satu sisi memang kita risiko itu kita ambil, tapi mana risiko yang paling paling sedikit, nanti akan diambil kebijakannya oleh pemerintah, itu kan. Udah kita cukup menyuarakan, nah bagaimana nanti pemerintah memikirkannya, gimana solusinya. Nah, di sini kita butuh fikih daulah nantinya ya, fikih daulah, fikih siasa,
fikih politiknya, kemudian fikhul apa namanya muhawalat ya. Jadi bagaimana fikih diplomasi, fikhul diplomasian ya, diplomasi ya. Jadi fikih untuk berdiplomasi, bagaimana suatu hal bisa terwujud tanpa menghilangkan esensi-esensi yang sudah ada. Nah, ini sangat penting. Dan ini kan disebutkan agamanya. Jadi nanti gejolak ya. Itu penolakan-penolakan bukan dari Muslim aja ya. Non-Muslim juga menolak. Di Bali itu menolak. Ya, kemudian ada sosialnya ya, sosial masyarakat, politiknya ya, anggota politik menolak ekonominya. Bagaimana nanti sangat bergantung sekali. Nah, Israel sekarang ini sedang melakukan normalisasi namanya, normalisasi hubungan. Jadi normalisasi itu artinya hubungannya biasa-biasa aja. Nah, itu beberapa negara sudah melakukan. Nah, ada yang diajak itu diantaranya Indonesia. Memang Indonesia ini sudah lama ya diincar untuk menjadi suatu bermitra dengan mereka. Walaupun secara senyap-senyap ada juga, ya, tapi tidak secara resmi. Misalnya pelatihan-pelatihan apa itu ada yang ke sana. Cuma nggak di expose oleh media. Nah, kita sekarang bagaimana peran mauqifuna nahwa hadhihi daulah allati laisa qamat ala ususuddin ya. Laisa ad-daulah ad-diniyah ya, bukan negara yang berasaskan agama. Walakinahu ad-daulah tuassasu 'ala al-ittifaq. Negara yang diasaskan didasari oleh kebersamaan dan kesepakatan. Nah, ini tantangannya serius ya. Serius. Dan misalnya saja seimbang di dalam ekonomi misalnya. Keseimbangan ekonomi ini bagaimana tidak oligarki yang menguasai. Tahu oligarki? Belum tahu. Kayak orang-orang kayanya gitu ya. Orang-orang kaya saja ekonomi didominasi. Jadi yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, itu tujuan wasatiyah itu bagaimana ekonomi ini bisa dinikmati. Orang miskin dia meningkat eh, apa ekonominya, bukan semakin memburuk, bukan semakin miskin. Orang kaya bukan semakin kaya, tapi dia membagi kekayaannya untuk, nah itu wasatiyah juga. Ya. Jadi bagaimana berkeadilan itu, ekonomi yang berkeadilan, politik yang berkeadilan, kemudian sosial budaya yang berkeadilan. Budaya kalau sudah bertentangan dengan nilai, norma, dan juga akhlak, itu akan secara ini kita tolak ya. Misalnya ada norma di masyarakat yang mengakui, mendorong LGBT, nah kita menolak. Kenapa? Itu akan membuat susunan di masyarakat atau tatanan di masyarakat akan menjadi kacau. Tuh. Bahkan di luar negeri kan ada pernikahan dengan hewan kan. Pernikahan dengan hewan. Itu pernikahan dengan hewan itu adat menjadi budaya orang. Nah, budaya itu kan tidak bisa kita terima secara mutlak, tetapi dia kemudian diislamisasikan atau dibersihkan yang kotornya, diambil yang baik gitu, atau disesuaikan keislamannya ya, yang jelek-jelek itu ditukar sama yang baik. Bisa begitu. Kemudian yang kedua tadi disebutkan apa yang kedua? Ya, yang kedua adalah menjaga keselamatan, disebut dengan hifdzu an-nafas. Ya, wa hifdzul aman fil mujtama hatta yakunu mada al-amnu fil mujtama mu'tadilan ya wa munasiban li nash'ati al-mujtama wa sya'b. Jadi kita juga maqasid syariah, tujuan kenapa Al-Qur'an diturunkan, hadis-hadis Nabi itu ada, Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lah hifdzus salamah, hifdzun nafs, hifdzud din, ya keselamatan ujungnya itu, hifdzun nasal. Jadi hal-hal yang bisa membuat merusak itu kita
menolak. Nah, tujuannya adalah kenapa kita butuh menjaga keselamatan? Karena hal-hal yang membuat kita untuk rusak itu sangat cepat sekali. Saya ambil contoh, seorang anak kadang dididik, oh SD, SMP, SMA baik. Tapi ketika dia kuliah, mulailah mungkin ada suatu apa pergaulan ya, kemudian nauzubillah narkoba dan seterusnya. Nah, ini kan merusak itu bisa merusak dari yang sudah dibangun dengan waktu yang cukup lama. Jadi waktu yang lalu-lalu baik semua ketika dia pergaulan salah, nauzubillah ya Allah mafana memang talahum jatuh kepada hal-hal yang negatif tadi, narkoba dan seterusnya, riba dan seterusnya ya, kemudian juga judi ya. Oh ini merusak sekali, merusak di masyarakat. Nah ini yang harus diselamatkan di masyarakatnya gitu. Nah itu salah satu caranya dengan wasatiyah ya. Jadi dengan wasatiyah ini harapannya adalah menyelamatkan sebanyak-banyak mungkin dan menghilangkan mudarat dengan sekecil-kecilnya risiko. Gitu. Ini akan kalian rasakan banget nih, ya, menyelamatkan sebanyak-banyaknya yang diselamatkan. Dalam satu kelas ada anak satu nakal. Ya, nakal banget ini nakalnya nakal ya udah. Ya, bentuk mubalaghahnya. Itu nakal banget, ya. Satu sisi kalau kita terima nih anak dia merusak yang lain, dia ganggu, dia ajak berantem, dia pengaruhi, dia mengganggu konsentrasi, dia macam luar biasa. Di satu sisi ya kalau kita keluarkan ini anak mungkin dia apa akan berkurang lah ininya kan mungkin dia akan harus pindah repot gitu dianya itu. Nah, dua-duanya itu harus ada, dua-duanya itu merusak ya. Satu mungkin dia mudarat bagi kesemuanya yang tadi dibilang dia mengganggu, dia mengacau, yang dia menggoda yang lain, dia mempengaruhi. Yang satu lagi mafsadah juga, dia harus pindah sekolah, dia harus begini-begini. Nah, tinggal dilihat mafsadahnya tuh yang mana lebih besar. Kalau dia dibiarkan saja, mafsadahnya sangat besar. Ya, nanti lahirlah orang nakal berikutnya. Jadi majmu'atun nakalun. Jadi kelompok-kelompok yang nakal. Ya, jadilah geng-geng gangster gitu, jadilah geng apa motor lah ya dan sebagainya. Itu dari apa? Itu dari pemimpinnya dulu. Kalau tidak ada pemimpinnya, dia tidak akan seperti itu. Ya. Pemimpin-pemimpinnya yang biasa mengajak. Nah, sedangkan mudarat yang sedikit tadi, kalau dia dipindahkan, oh dia ini akan harus menyesuaikan dia begini, dia nggak dapat pelajaran. Oh itu bisa itu. Jadi mudarat juga tapi kecil, lebih kecil dari yang besar. Maka dia tetap dikeluarkan. Tentu harus diperingatkan dulu, diperingatkan ya sekali, dua kali sampai tiga kali ya udah dikeluarkan. Memang akan apa dampaknya? Oh ini ada orang akan dikeluarin. Tapi itu dampak itu akan senantiasa apa dijaga oleh yang lain ya, diingat oleh siswa yang lain. Oh kalau saya begitu saya dikeluarkan. Gitu. Ada yang mengatakan begini, oh itu yang dulu dikeluarkan kok jadi sukses. Ya karena dikeluarkan dia jadi sukses gitu. Dia belajar. Ya, kalau nggak dikeluarkan dia nggak ngapa-ngapain gitu, nggak malahan merusak. Mungkin dia nggak cocok tempatnya, dia mau di luar. Mungkin karena dia melakukan begitu sehingga dia melakukan hal-hal yang. Kemudian yang ketiga tadi apa yang ketiga adalah membentuk karakter yang baik pada individu mujtama ya, dan terutama akan menjadi pemimpin. Nah ini karakter kita ini kan punya karakter. Apa beda perilaku apa namanya itu eh, karakter ya, kemudian ada juga sikap tuh. Nah, itu bedanya apa? Karakter, kemudian tabiat misalnya ataupun sikap ya atau perbuatan. Nah, itu ada.
Perbuatan. Perbuatan, karakter, sama tabiat. Apa bedanya? Ingin tujuannya berkarakter nih dari wasatiyah. Silakan. Ada yang mau jawab? Halo? Kalau karakter itu lebih ke dalam diri gitu ya, Ustaz. Karakter kenapa? Kayak bukan Apa coba? Kalau kalau perbuatan atau eh, perilaku misalnya. Ciri khas bukan Ustaz. Hmm? Ciri khas. Ciri khas. Nah, ini kita mencoba ya, meskipun kan penjabaran nanti masing-masing kan ada definisi sendiri. Tapi pemahaman kita terhadap pilihan kata itu eh, apa memiliki satu apa istilah kita memiliki satu pemahaman. Nah, kalau perilaku perbuatan itu kadang bisa dilakukan dengan sengaja, dengan perencanaan, dengan ada latar belakangnya, ada yang sifatnya kebetulan. Dia baik nih. Nah, kebetulan aja dia baik gitu. Maklum bulan Ramadan jadi baik. Coba habis keluar Ramadan ya. Insya Allah tambah baik gitu ya. Disebut dengan Ramadhaniyat ya atau Ramadhaniyun. Jadi orang-orang yang Ramadan. Jadi sifatnya itu dia apa sengaja dan tidak ada yang sengaja dan tidak sengaja. Artinya ada yang latar belakang atau enggak ya. Ada apa boleh pembiasan atau enggak. Tapi kalau dengan karakter ya, karakter itu dia sesuatu hal yang dilakukan dengan terus-menerus, sudah menjadi darah daging dia, sudah menjadi sifat apa kepribadiannya. Itu karakter. Makanya orang berkarakter itu dia punya sesuatu hal yang sudah dilakukan secara kontinu. Misalnya karakter mahasiswi Stiu itu senantiasa membaca Quran di pagi hari, ya misalnya ya. Itu jadi karakter. Kenapa? Karena tidak semua orang baca di pagi hari kan. Ada yang di malam, di siang, ada yang subuh, ada yang malam-malam, ada yang baca misalnya. Nah, karakternya itu terbentuk. Tuh. Misalnya karakter yang baik eh, ketika eh, apa bertemu dengan sesama teman itu selalu menyapa. Tuh, Assalamualaikum. Nggak ngelengos aja gitu kan. Jadi lewat-lewat aja. Kayak orang udah musuhan, bebuyutan, nggak ketemu nggak pernah akor ya, nggak pernah akur satu sama lain. Karakter ya. Setiap kalau dikasih bantuan, dikasih sesuatu, dia ucapan terima kasih. Jazakallah khairan, kalau perempuan jazakumullah khairan. Tuh, ucapan terima kasih kan membalasnya dengan yang setimpal atau paling enggak kita mendoakan. Itu karakter. Ada orang yang udah kita bantu ya ucap terima kasih aja kagak. Beda berkarakter. Tuh. Ada yang karakternya memang dari dari awal, dari dia SD bahkan PAUD dulu selalu hadir tuh pertama. Sudah karakter banget dia kalau nggak hadir. Selalu hadir itu nomor satu. Ya. Saya datang kadang ada, oh udah hadir. Bahkan ustadz nggak ada dia hadir. Bahkan hari libur dia hadir. Lewat karakter itu ya. Hari-hari libur, ruang libur dia hadir. Enggak, maksudnya adalah karakter itu jadi bagaimana sesuatu hal kebaikan, bisa juga karakter buruk, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, dilatih dan dibiasakan. Kemudian apa tabiat? Tabiat itu
udah nggak bisa dirubah, tabiat. Ya, ini ya dari sananya gitu. Misalnya kalau ngomong latah gitu kan, cepet cepet misalnya gitu kan, apa yang copot? Nggak ada gitu. Jadi ada dan biasanya tabiat-tabiat itu ada genetik gitu, genetiknya. Misalnya orang tua, ibunya atau bapak pemimpin, nanti anaknya ikut memimpin juga. Ya ada tabiat-tabiat dia yang sering bisa meliding ya atau bisa memimpin teman-temannya. Mungkin umurnya enggak seberapa tapi dia bisa reorganisasi, dia bisa menyusun suatu organisasi. Nah, itu ada juga seperti itu. Ada yang tabiatnya itu apa suara seperti ini nih kan. Kalau ada suara orang tinggi, ada yang suaranya halus banget. Ngomong apa nih itu tadi? Ya, saking halusnya. Nah, udah dari sono. Jadi nggak bisa dia tiba-tiba mulutnya ngomongnya dengan suara yang tinggi, nggak bisa. Biasanya kalau mikrofonnya harus digedein volumenya. Nah, ada. Nah, tabiat-tabiat ini. Nah, wasatiyah itu harapannya adalah kita menjadi berkarakter. Berarti kan sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Betul nggak? Ya, nggak hanya sekali, nggak hanya ini. Dan karakter itu kan belum tentu juga artinya dia sesuatu yang harus ada dulu. Nggak ada tabiatnya. Mungkin kita bukan bertabiat orang yang seperti itu. Orangnya tadinya keras, tegas gitu kan. Ini pokoknya A gitu. Ada orang begitu, nggak mau B. Nah, pas dijelasin, pas sudah diwasotiahkan, itu dia bisa beradaptasi. Orangnya begini nih, kayaknya saya nanti akan dia pilih A, tapi B dulu dah. Biar dia milih milih A itu. Ada orang seperti itu. Jadi kita butuh suatu tawar menawar, nah, tidak saklek. Kemudian yang keempat ya, nah, menjadi pemimpin kan. Jadi pemimpin itu harus berkarakter. Membentuk pemahaman yang benar terhadap Islam. Jadi sebenarnya tujuan dari wasatiyah ini adalah tatbik syariah, menerapkan syariat. Betul nggak? Coba kalian lihat, semua yang kita pelajari itu adalah ujungnya adalah tatbikus syariah, menerapkan nilai-nilai Islam. Nah, caranya bagaimana? Ya pakai wasatiyah. Nah, kira-kira begitu. Karena kadangkala nilai-nilai yang ada di Quran dan Sunnah itu dengan masyarakat kadang jauh gitu. Bukan Qurannya yang salah, tentu Quran benar gitu. Tapi masyarakat kita itu udah jauh. Zaman kita sekarang masih banyak orang yang ya begitulah gitu ya. Mungkin pakaiannya Islami tapi akhlak kan belum tentu. Nah, yang jauh tadi saya bilang. Iya. Jadi jangan heran gitu. Loh kok dia tampilnya begini kok tapi omongan sama perilaku kok beda gitu. Nah, bagaimana kita mencoba untuk menerapkan Islam itu secara kafah ya, secara menyeluruh, tanpa kita kemudian menjauhkannya dari agama. Sebab kalau cara-caranya itu dengan cara-cara yang frontal, cara-cara yang keras, cara-cara yang memukul, cara-cara yang dapat apa ya, bisa pemahaman dia itu menjadi beda dengan Al-Quran, ya, jauh daripada Quran. Jadi harusnya dia didekat dengan Quran, malahan dia jauh gitu gara-gara didakwai dengan cara yang salah. Maka wasatiyah menjadi jalan tengahnya. Tuh. Saya ambil contoh misalnya dalam penerapan ini hijab ini kan. Ini hijab ini ala anwa di masyarakat kita ala anwa ya. Macam-macam jenis manusianya, maksudnya perempuannya. Ada yang alhamdulillah semua tertutup, ada yang setengah tertutup, ada yang tertutup luarnya belum tentu di dalamnya. Nah, ini yang begini-begini ini butuh tarbiyah wasatiyah ya, pendidikan wasatiyah sehingga memahamkan terhadap keislaman yang betul-betul kafah tadi itu bisa dilaksanakan nilai-nilainya, ya kan?
Ada yang orang itu ya tahu sendiri lah ya, kalau kita lihat medsos itu kan macam-macam lah bentuk manusia ini. Yang pakai peci juga sama ya. Jadi tidak mesti satu ini juga. Yang pakai peci, yang pakai hijab itu kita butuh ya. Kadang ada orang juga menolak ayat-ayat Quran. Iya, nolak ayat Quran kan isinya ayat Quran cuma dia tolak itu. Ya, tidak semua itu bisa diterima langsung ya oleh masyarakat itu. Butuh dia proses-proses yang tidak tidak sebentar ya, proses-proses yang tidak sedikit, dan tentunya eh, membutuhkan fikratun wasatiyatun ya, rahmatan lil alamin, yang tanpa menghilangkan dari dasar-dasar serta asas-asas Islam, Quran dan Sunnah. Nah, ini eh, nanti kalau kalian sudah taruhlah, kalau belajar ini kan masih ada yang kadang kena sama yang saya jelaskan, ada yang belum. Nanti ketika kalian sudah taruhlah dalam dunia kerja, oh itu wasotia penting banget ya. Wasotia dalam kerja. Nanti ketemu di kerjaan, misalnya, mohon maaf nih ya, ada yang keterima di bank misalnya. Ya. Misalnya ketemu di Bang Mael ya, Bang Hasan, Bang Jack ya, bukan. Bang ini maksudnya bang perbankan yang syariah lah. Meskipun syariah kan kadang sesama karyawan di situ ya batasan-batasannya kita nggak tahu. Apa maksudnya kita nggak bisa membatasi. Dan karyawannya ada yang perempuan-perempuan enak. Nah, kadang ada yang laki perempuan. Nah, itu bagaimana kita tetap kita bekerja, tetapi nilai-nilai syariahnya tetap kita bisa kita laksanakan. Nilai-nilai untuk hijabnya itu, nilai-nilai menjaga kehormatan, menjaga adab. Gitu. Itu di dunia kerja loh nanti. Belum lagi ketemu yang non-muslim. Wow, itu apalagi tuh. Ya kan? Bagaimana kita berinteraksi di dunia kerja dengan non-muslim? Sementara dia agamanya beda sama kita. Apalagi dia eh, lawan jenis. Ya, kita perempuan, kalian perempuan misalnya ketemu sama laki yang muslim. Gimana kita? Ya. Kalau kita nggak pakai wasutnya kayak kikuk begitu. Aduh, gimana nih ya? Satu sisi kita butuh dengan pekerjaan yang tentu di situ kalau nggak diisi oleh umat Islam akan diisi oleh orang yang lain. Apalagi di dunia politik, waduh, tambah lagi ya. Di dunia politik, di dunia masyarakat, ya membutuhkan eh, pemahaman wasotia yang benar, ya, yang harmonis, damai. Nah, ini yang dibutuhkan. Ya. Ustadz, saya nggak mau nih yang wasotia-wasotiahan. Kenapa ribet? Udah kalau berantem berantem aja. Ya nggak bisa begitu. Ya kalau dia pegang tombol nuklir gimana? Kita dikirim nuklir ya kan? Dikirim kapal selam ke rumah misalnya. Kalau kapal selam bisa dimakan sih enak gitu kan. Cocol cuka bisa ini. Masalah dia kalau perang gitu kan yang ini. Ya ini juga bahaya. Nah kalau kita tidak ada harmonisasi. Sama tetangga berantem coba aja nanti. Iya kan? Sama tetangga berantem mulu gitu. Kenapa? Jemurannya. Ya, kalau jemur kemana-mana jemurannya. Ya, apalagi yang jemur di lantai 2 dan ada angin. Oh, udah kemana-mana itu. Ribut sama tetangga. Nah, butuh kita wasotia. Wasotia itu bagaimana kita bisa hidup damai, ya, bisa hidup harmonis dengan satu sama lainnya. Nah, ini juga sesuai dengan tujuan dari wasotia itu sendiri. Ya. Wah, jadi banyaklah ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari wasotia ini. Nanti di dunia praktiknya, terutama eh, misalnya antara hukum ya, antara peraturan dengan syariah.
pas kalau lagi peraturan-peraturan kita yang sifatnya undang-undang, pas lagi klop enak. Cuma masalahnya pas lagi nggak klop, itu yang nggak enak tuh. Ya nggak bisa kita wujudkan, kecuali kita butuh pemahaman lebih dengan wasotia tadi. Saya ambil contoh begini, dalam peraturan kan nggak boleh, misalnya apa itu namanya itu, membuka kelas jauh, nggak boleh itu. Kelas jauh itu nggak boleh. Yang kayak dari Zoom gini nih, sebenarnya kalau dia belajar di mana begitu ya, terus sama kampus tuh di ini tuh nggak boleh itu. Tapi secara syariah boleh boleh nggak Ustaz? Ya boleh-boleh aja. Ya, bahkan wajib gitu kalau bila perlu kan. Nah, secara peraturan negara kadang nggak boleh, tetapi secara syariah boleh. Nah, bagaimana kita memadukan antara dua peraturan ini, antara dua masodir ini, ya, yang satu dari undang-undang, peraturan pendidikan apa Kementerian Pendidikannya dengan syariah yang ya boleh gitu kan. Nah, jadi gimana caranya itu? Ya, kalau mau belajar seperti itu ya bisa-bisa aja. Mungkin dia sifatnya di luar daripada yang pakai ijazah gitu. Tapi kalau yang pakai ijazah itu dia harus hadir. Ya, kayak kalian tuh datang ke kelas, datang belajar. Nah, kalau main jauh-jauh itu ya non ijazah ya. Dia hanya sertifikat aja tuh boleh. Sertifikat. Ya, dapat sertifikat pelatihan bikin jus misalnya. Jadi bikin jusnya online. Sertifikat salon misalnya, sertifikat nyablon, sertifikat masukin benang ke jarum misalnya ya. Misalnya itu kalaupun ada sertifikatnya. Nah, itu boleh aja. Nah, jadi kita memadukan itu wasotia, bagian dari wasotia. Nah, banyak hal lain lah di dalam syariah itu tidak boleh, dalam syariah boleh, di dalam peraturan boleh. Kayak riba apa segala macam kan. Gimana kita cara cara membumikan syariah itu bagaimana? Ya, membumikan Islam itu, ya menerapkan Islam di masyarakat kita itu sehingga Islam tuh hadir gitu. Islamnya tuh hadir. Saya ini Islam misalnya. Gimana saya bisa dapat uang dengan cara berhutang, tapi saya nggak mau kena dengan riba. Gimana caranya? Ya. Oke, wasatiyah kita nantinya dalam penentuan hukumnya kan. Di antaranya aja itu pemahaman-pemahaman bagian kecil, nanti istinbat ahkam kemudian muncul. Bagaimana saya mau menyekolahkan anak saya kuliah misalnya. Nah, dia mau bayaran, tapi dengan saya posisi belum ada punya uang. Saya mau berhutang nih. Kalau saya sama rentenir itu nggak bisa. Kenapa? Riba. Nah, gimana caranya saya berhutang ke bank-bank syariah, ke lembaga keuangan syariah? Tetap saya bisa menyekolahkan anak saya sampai selesai kalau bisa, ya, tanpa saya harus masuk kepada riba itu tadi. Nah, itu gimana caranya? Nah, salah satunya itu dengan wasatiyah tadi. Nanti kita cari mana mudorot, mana manfaat, mana maslahat, mana hajat, mana dururiyat. Itu diklasifikasi. Mana dururiyat, mana yang penting-penting. Primer itu mana yang hajat, mana kebutuhan aja, mana tahsiniyat, mana yang sifatnya hanya pelengkap aja. Nah, itu menjadi pembahasan dari kita juga. Ya. Yang daruriyat didahulukan. Misalnya nih, kalian ada yang sakit, sementara harus hadir di dalam ujian misalnya. Itu kan suatu hal yang berbeda. Satu orang sakit, satu orang yang ujian. Kalau dia tetap ya sakit aja, nggak ikut ujian, dia akan gagal. Betul nggak? Nggak naik tingkat. Kalau dia ikut ujiannya, sementara dia sakit, dia nggak fokus. Boro-boro dia akan jawab, bismillah aja, pelentang-pelentong, begitu kan tulis bismillah. Sambil bersin-bersin, atau sambil, karena nggak fokus. Ya. Dia pertanyaan apa, jawabannya apa, itu beda-beda. Nah, akhirnya dicari jalan tengahnya. Oh, rupanya dia boleh ikut ujian, tapi setelah dia sehat.
Gitu. Sedangkan ketika dia sakit itu, dia boleh meminta izin agar dia tidak hadir di dalam ujian. Itu bagian dari wasatiyah juga, di mana tetap bisa terlaksananya ujian, ya, meskipun dia dalam keadaan sakit. Beginilah ya. Jadi silakan mungkin bisa apabila ada pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan ke kami ya, insya Allah, atau ke apa, ke materi tadi. Silakan. Ustadz, Afwan, mau nanya, tapi di luar pembahasan ini boleh nggak? Silakan. Ustadz, boleh tolong jelasin kayak apa sih namanya tuh? Wasatiyah dalam bernegara nggak sih? Kayak gimana gitu maksudnya? Ya, mungkin kepada contoh kali ya. Ya, contoh wasatiyah dalam bernegara itu adalah negara yang tidak asasnya Islam, tapi Islam mana? Baik dia selaku minoritas ataupun mayoritas. Contoh misalnya kita orang yang minoritas di wilayah yang mayoritas non-muslim. Itu mau nggak mau tuh pakai wasatiyah. Kenapa? Karena tidak semua hal yang bisa kita lakukan secara syariah itu bisa kita lakukan dengan leluasa di negara, di tempat-tempat yang mayoritas. Contoh sholat tarawih. Ini cerita sholat tarawih itu kan nggak mungkin dia diam-diam gitu kan. Pasti kan ada suaranya, kumpul-kumpulnya. Sementara ada di satu tempat minoritas itu dia eh, apa dia harus apa yang nyepi itu ya, nggak boleh aktivitas, lampu nggak boleh, mikrofon nggak boleh, kumpul-kumpul nggak boleh. Walhasil tetap syariah untuk sunnah kita sholat itu, tapi masing-masing di rumah. Bisa juga dalam hal pegawai, pegawai dalam negara. Kita sebagai orang yang pemangku negara atau orang yang melaksanakan. Nah, sementara yang mau ikut sebagai pegawai negara atau disebut sekarang PNS lah atau guru lah, itu kan tidak semua orang yang pendidikan SAG, sarjana agama, itu kan nggak semua muslim. Ada yang SAG yang non muslim misalnya kan, karena sarjana agama itu kan umum, siapa aja sesuai dengan agamanya. Ada yang kayak gitu katanya ya, walau nih nanti coba dicari. Setahu saya ada yang begitu tuh SAG yang dari agama lain. Yang penting dia jurusannya agama. Nah, agamanya apa ya dikembalikan kepada KTP masing-masing. Itu. Nah, ketika dia menerima, ketika dia daftar sebagai, ya kita kan sebagai seorang apa namanya, sebagai seorang penerima atau yang melakukan rekrutmen suatu pegawai, kan nggak mungkin kita tanya, kamu ini muslim apa enggak misalnya kan, enggak kan, kita semua yang dicari adalah kualifikasinya, apa dia kompetensi yang dia miliki. Nah, setelah dia ke kompetisi dilihat, oh dia sesuai dengan kompetensinya, diterima. Nah, lihat urusannya apa dulu. Nah, urusannya itu adalah misalnya mengurusin apa urusan umum, bikin KTP, foto apa, itu gampang ya. Tapi kalau dia tentang agama Islam, misalnya dari amil zakat, kan ada juga PNS yang amil zakat. Kan nggak mungkin dia ambil zakatnya itu diambil dari tidak Islam. Pasti kan diambil dari Islam. Nah ini ya, kita cara bernegara, ngatur negara ini, yang tidak hanya isinya itu umat Islam saja, tapi ada non-muslimnya. Nah, bagaimana caranya itu adalah dengan berwasatiyah, ya, berkeadilan, kemudian seimbang. Ya, seimbang itu kan, oh mentang-mentang semuanya diterima semua, ada yang kita nggak terima toleransinya. Apa kita nggak lakukan karena di akidah kita menolak. Gitu. Misalnya ada sebagian orang yang tidak hadir ya dalam acara-acara non-muslim yang sifatnya itu udah akidah banget. Gitu. Tapi kalau sekedar mengucapkan, jadi ada orang yang mengatakan mengucapkan itu kan nggak boleh mengucapkan selamat ini, selamat itu. Atas dasar apa? Karena kalau udah ucapan selamat sama saja kita mengakui. Itu satu. Ada yang ngomong boleh tetapi atas dasar sebagai mujamalat.
Jadi mujamalah itu kita nggak meyakini, tetapi kita hanya sebagai basa-basi aja. Nah, dua hal ini itu bisa berantem tuh. Bisa yang satu demo-demo besar-besaran gitu. Kenapa? Satu bilang boleh, harus ini, harus ngucapin. Yang satu bilang, oh nggak boleh, itu bisa berantem. Walhasil, kita nggak bisa membangun negara, kita nggak bisa menciptakan stabilitas, kita nggak bisa saling memahami. Kenapa? Satu sama lain saling berperang. Nah, itu dihindarkan dengan cara kita berwasatiyah. Ya udah silakan aja mewakili ini silakan. Tapi masing-masing ada konsekuensi dan masing-masing ada dalil. Nah, itu yang dicapai. Jadi wasatiyah itu tetap toleransi yang kita ambil, tapi toleransi yang kita pakai itu ada dalilnya. Ada dasarnya dari Quran Sunnah. Sehingga bukan sekedar toleransi mutlak ya yang liberal tadi. Asal boleh enggak. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ustaz, Silakan. ya di Indonesia ini kan kita beragam ya Ustaz ya. Nah, udah pasti ada Iya. masalah juga. Kemudian pemimpin kita itu seperti yang tadi Ustaz contohkan, berarti ketika sedang ada perayaan-perayaan, lalu pemimpin-pemimpin kita itu mengucapkan selamat, itu apa namanya, mereka-mereka itu sedang mempraktikkan wasatiyah gitu ya Ustaz. Iya. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung kita tanya dia kenapa. Karena kan politik itu sangat dalam sekali. Kalau atas dasar politik, misalnya karena ingin meregut ingin ambil hati suara, gitu. Nah itu apa wasatiyah itu bukan tuh tujuannya kan untuk pribadi. Tapi kalau dia untuk tujuannya keselamatan, artinya begini, dia mewakili taruhlah sebagai suatu pemimpin yang dari komunitas Muslim, kayak di mana di Inggris itu ada wali kota dari Muslim kan, keturunan India kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana dengan statement dia ini menciptakan satu kehormanisan ya kemajemukan, kedamaian di masyarakat. Ya. Jadi memang secara hukum mungkin dia mudorot bagi dia, tapi secara kemaslahatannya besar itu. Kenapa? Itu bisa menentramkan banyak orang. Oh, nggak apa-apa nih, kita sesama sama muslim berdampingan. Kenapa? Lihat pemimpin kita aja begitu. Nah, gitu. Jadi sebagai suatu simbol-simbol tertentu untuk melaksanakan. Mungkin yang lain nggak, udah nanti aja lah ngomong gitu. Sebagai suatu dasar mujamalat atau untuk mengamankan. Jadi harus ditimbang-timbang juga itu, karena terjadi ya di tahun-tahun yang lalu negara kita pernah begitu, ya, berperang betul ya. Nah, hari itu jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi ya. Nah, jadi yang tadi itu yang mudarat kecil itu, kemudian ketika ketemu nama mudarat besar tadi seperti peperangan, kemudian pertikaian, kerusuhan, penjarahan dan seterusnya, maka yang mudarat kecil kita ambil. Oke, saya sebagai muslim, saya tahu itu hukumnya nggak boleh, tapi saya mengucapkan ini menghindari mudarat yang lebih besar. Gitu. Jadi bisa iya, gitu. Tapi bisa enggak ya? Kalau bisa enggak itu artinya ada orang yang mengucapkan itu untuk tujuan uang, gitu. Oh, saya mengucapin itu biar saya dapat sahamnya, misalnya. Oh, saya mengucapkan itu karena biar saya dapat bagian ya, dari proyek-proyek dia, misalnya. Ya, jadi harus dilihat dulu ke orangnya itu apa, bagaimana dianya. Tapi insya Allah kalau orangnya sholatnya, akhlaknya, ininya, tiba-tiba dia mengucapkan, husnuzon lah bahwa itu dia mengambil sesuatu hal yang dia harus melaksanakan dua hal sekaligus. Ya. Dia harus mengatakan ini, tapi mudaratnya ada. Yang satu ada juga, tapi mudarat lebih besar, dia harus meninggalkan yang mudarat besar tadi, dia lakukan yang kecil. Hampir mirip dengan ketika dilakukan operasi. Proses operasi itu kan sebenarnya mudarat, betul nggak? Karena dia melukai. Nggak ada operasi itu didiemin aja, dipantengin ya, diperhatiin, cuma dicuap-cuapin doang gitu, cuma diinin doang. Enggak, kan pasti dia dilakukan pembedahan. Tapi melukai itu untuk mengobati.
Karena ada mudarat yang lebih besar apa tumor, ada yang apa gitu ya, kesangkut biji duren misalnya, makan biji duren ngangkut sini, dia harus coba gitu di black gitu ya. Nah, biji durennya diambil, dia tetap aja harus diobatin gitu. Nah, kan mudarat juga tuh dua-duanya. Keselak biji duren pasti mati tuh. Ya, duren montong gitu kan. Deh. Nah, ada yang begitu. Jadi sama-sama mudarat, tapi mudarat kecil dilakukan untuk menyelamatkan. Barangkali nih para pemimpin-pemimpin muslim itu, ya atau tokoh-tokoh muslim yang harus sampai kepada arah sana. Nggak semua tokoh muslim sih, ada sebagian aja. Terutama yang pejabat-pejabat. Dia ingin menyelamatkan. Kadang yang nggak mau ini juga dapat kontroversi apa? Dia suruh orang. Dia suruh orang pejabat mana begitu ya, dia non muslim, udah kamu mewakilin atas nama saya ya, atau atas nama siapa gitu, tapi dia ngucapin, tetap dia yang nggak ngucapin, tapi seolah-olah dia yang mengucapkan, ada yang begitu kan. Jadi lihat situasi kondisinya ya. Jadi bernegara itu sangat fleksibel, sangat berkembang sekali, dan tidak bisa kita, keberlakuan hari ini ya di dalam politik itu belum tentu besok hari itu bisa berlaku itu. Maka dia akan dilihat mana ilatnya, mana maslahatnya, mana maslahah mursalahnya, mana istihsannya, ya mana istishabnya. Ya, itu nanti kalau kalian belajar ekonomi syariah itu masuk banget tuh. Luar biasa ya. Ya, konsep bernegara, konsep ekonomi, ya, gimana tuh kita tetap Islam tapi nggak dibilang radikal misalnya. Kita pakai wasatiyah kan, betul nggak? Iya, gimana kita? Ini kok Islam terus nih, ekonomi Islam, Islam. Akhirnya pilih syariah. Makanya ekonomi syariah, bukan ekonomi Islam. Itu ada maksudnya, itu ekonomi syariah itu. Pemilihan syariah itu untuk mewakili atau untuk menghilangkan stigma, loh kok ini kok di-Islam-Islamkan semua. Tuh. Jadi wasatiyah di situ namanya. Esensinya dapat, nilainya, value-nya dapat, ya nilai itu daripada syariahnya dapat, tapi secara ininya orang nggak keganggu gitu, nggak risih ekonomi syariah. Gitu ya. Mohon maaf nih, yang penting kalian paham dulu lah, yang penting. Nanti akan kita temuin itunya secara praktik. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Yang biasa kalau dia berarti udah paham ya. Udah wasatiyun semua nih. Insya Allah, Ustaz. Iya, atau nggak ngerti ya. Ustadz, apa mau tanya? Nanti Ya, kita silakan. tuh ujian kan Ustadz? Udah ujian ya? Perasaan baru masuk kemarin. Iya Ustadz, makanya pekan depan itu kan jadwalnya ujiannya Ustadz 2 pekan ke depan dari tanggal 3 sampai tanggal 14. Tapi kalau wasatiyah itu kita ujiannya apa ya Ustadz? Saya kayak belum masuk Ya gitu. mungkin ya satu ada yang sifatnya ABC lah ya, pilihan pilihan-pilihan yang ada sesuai dari materi yang sudah dibuat. Udah itu aja. Yang tidak ada dijawab sesuai dengan pemahaman. Insyaallah. Ada kisi-kisi. Kalau kisi-kisi Pakai kayaknya Indonesia, Ustadz. Nah, itu dia yang menjadi wasatiyah kita itu. Iya, katanya kalau pakai bahasa Arab ada yang nggak ngerti, Ustadz. Masih nggak mudeng. Kalau pakai bahasa Indonesia kayaknya levelnya udah SQ nih katanya.
Nah, jadi nanti paling ada nilai beda aja, yang Jawa bahasa Arab berapa nilainya ya. Kalau lebih aman sih ya ABC. ABC. Nah, Ya. Ustaz. Paling di situ misalnya pertanyaannya apakah ada terjemahnya atau enggak. Saya yakin insya Allah kalau secara ini kan kita yang selama ini kita pelajari nggak jauh-jauh ya dari materi pembahasan kita, dan insya Allah dimudahkan gitu di dalam pembelajaran. Beda sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Udah kayak stres semua gitu gara-gara ini banyak nggak lulus ya. Jadi ini kabar gembira aja bagi kalian ya. Jadi semester lalu tuh banyak juga yang nggak lulus gitu. Sampai hair dia. Nah, karena kenapa? Karena memang secara materi cukup amat agak lebih berat bukunya ya. Bukunya aja udah berat ya, belum isinya. Bukunya aja udah berat, belum isinya. Jadi pas ujian mungkin rasa berat buku itu pindah ke kepala masing-masing sehingga berat juga di ujian. Insya Allah mudah-mudahan sih enggak sulit ya untuk pertanyaan-pertanyaannya, jawaban-jawabannya. Nah, tinggal bagaimana dibaca, dipahami. Kalau nggak paham juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan paham, ya kan? Kalau udah berdoa nggak paham-paham juga, ya banyakin buka puasa ya. Maksudnya senantiasa puasa dan berdoa kepada Allah lagi. Mudah-mudahan dikasih ilmu, kasih ilham, dikasih pemahaman. Atau tanya ya bisa secara pribadi, ini apa maksudnya, ini apa contohnya, bisa ditanyakan. Gitu ya. Ustaz, Udah kalau materinya dari PPT apa dari buku, Ustaz? dari PPT, dari buku. Mungkin kita pakai buku ya. Maksudnya yang PDF itu. Oh, kalau yang buku ini kan nggak semua kan, hanya sebagian. Jadi yang dari PPT itu terutama PPT, kemudian penjelasan-penjelasan yang selama ini kita sudah sampaikan. Makanya kalian kalau nggak nyatet mungkin ya walau alam itu ya. Mudah-mudahan sih nyatet. Ya, karena wasatiyah itu lebih kepada pemahaman menurut saya ya, bukan hafalan. Bukan dia seperti hifdzul mutun, bukan, tapi dia fahmul mutun atau faham al-maudhu', pemahaman terhadap maudhu'. Biasanya ada pilihan ganda, ada juga isi titik-titik begitu. Kemudian ada esai ya. Mungkin esai juga nggak banyak. Hanya untuk tahu pemahamannya seperti apa. Gitu ya jenis soalnya. Di pekan pertama apa pekan kedua, Ustaz, ujiannya? Kalau dijadwalin kapan? Tanggal 3 sampai 14. Ustaz. Iya, artinya nanti disepakati kalian yang nyepakatin. Jadi kalian sepakatin baru ke saya. Karena kan jadwalnya kan beda-beda tuh tiap mata kuliah kan. Dan belum tentu siap juga walaupun saya hari ini ujian, wah itu bisa berubah tuh rambutnya. Tadi hitam jadi berubah karena stres. Ya, belum siap apa-apa. Maka harus kaliannya disepakatin hari apa. Nanti setelah itu baru dilaporkan ke saya, oh hari ini Ustaz. Nah, jadi nanti biar nggak kita ini kan kita siapkan juga. Kalau mendadak ngasih tahu saya ya mungkin soalnya bisa aja cuma esai semua paling. Belum tentu kejawab. Ustaz, kalau Senin depan gimana, Ustaz? Tanggal Tanggal 3, Ustaz. Senin depan tanggal berapa? Tanggal 3 April. Oh 3, oke lah, insya Allah. Tanggal 3 ya, ingetin saya sehari sebelumnya, dari Ahadnya atau hari Sabtu diingetin. Ya soalnya siap. Ya. Ini habisnya jam berapa? Ustaz. 10 berapa? 10.20, 10.15. 20 Ustaz, tapi Oh, 10. Ada istirahat. Ya. Insya Allah lah. Saya lihat tadi
pada nggak ada nanya berarti kan paham semua itu isi Secara dari garis besar paham Ustaz, garis insya Allah. besarnya. Kalau garis kecil kan nanti masing-masing. Penting garis besarnya dulu dibaca, dipahami, di apa ingat-ingat. Yang sudah kita baru di tarif ya. Tarif, kemudian indikatornya ataupun dawabitnya. Terus yang ketiga baru tujuannya ya. Betul nggak? Ya, 3 itu ya. Ustaz. Oke. Nah, Ustaz. Ustadz, berarti Ya, kalau kita pekan depan berarti pekan depan tidak ada materi ya, Ustadz? Tidak tidak apa? ada, ya betul, tidak ada materi. Selama 2 jam. Biasanya ujian itu hanya 1 jam, karena ujiannya pilihan ganda. Atau gimana? Saya nggak, ini terserah. Nggak Ujian usah aja ya. ya. Ya Ya, kayaknya ujian aja. biar nggak cepat beruban begitu. Ya masih muda kok beruban. Banyak pikiran. Ya, ya insya Allah fokus saja sama ininya, sama Baik Ustaz, nanti ujiannya. dulu. Ya, berarti saya pertanyaan agak banyak dikit, ya kan. Masa udah jam 20 menit udah selesai kan. Ada agak banyak. Eh, dijawab sesuai dengan pemahaman dan kemampuan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan kesuksesan, kemudahan, dan senantiasa mendapatkan nilai yang terbaik, insya Allah Ta'ala. Ya. Ya, kalaupun gagal misalnya nggak nyampe 75 ujian lagi. Ya, sengaja. Ada hairnya. Ada yang kemarin hair, ujiannya hair lagi. Ya, karena nilai di ujian itu menurut saya bukan utama ya, tapi dia akumulasi dari kehadiran, kemudian tugas, tanya jawab, apalagi tuh, ya, yang lain-lain lah. Ya. Jadi bukan semata-mata dari nilai di ujian, ya. Kalau nggak pernah hadir, tapi insya Allah kalau aku sih insya Allah hadir semua ya rata-rata. Baik itu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kain ujian minggu depan. Tadi yang lain belum saya tanyain tuh kapan ujiannya. Lah Ustadz. Ya, kalau untuk materi sekarang ini itu jauh lebih mudah ya ketimbang yang kemarin. Nah, kalau kemarin itu selain mereka harus bikin makalah, mereka harus memahami teks-teks yang cukup berat untuk setingkat S1 gitu. Jadi kemarin tuh memang yang SS2 yang kita tes itu ya. Untuk tahun ini kita sesuaikan lebih mudah, materinya simpel-simpel, yang penting pemahamannya ya. Kebangetan kalau nggak paham ya. Udah dikasih paling mudah itu insya Allah. Dan tetap belajar, intinya tetap belajar, tetap membaca. Banyak kok buku-bukunya ya di internet, ada yang gratis, ada yang bayar juga ada. Membeli bukunya juga ada, yang pinjam juga ada, insya Allah di perpustakaan. Intinya tetap belajar, meskipun apa materinya mudah-mudah ya. Baik, itu saja pada kesempatan ini kita cukupkan. Jangan lupa pekan depan kita ujian, ya ujian. Walaupun tiap hari kita diuji sama Allah ya. Ya, besok Iya, ujian, ujian, dan jangan lupa pastikan internetnya stabil, ya, dan pulsanya cukup.
Jangan sampai jawab setengah kemudian hilang jawabannya ya. Nah, biasanya nama itu ya udah jawab tapi namanya lupa, terlalu semangat. Nah, namanya siapa diklik dan jangan nama orang. Biasanya kalau ada daftar nama itu jangan nama orang lain diklik. Jadi kadang ada satu jawaban namanya 2. Ini siapa yang jawab nih? Dua-duanya keklik ya. Jadi nanti perhatikan masalah itu dan pahami dulu baru menjawab. Jangan jawab dulu baru pahami. Itu kebalik. Udah ngejawab nyesel. Kenapa saya jawab itu ya? Ya karena dia menjawab dulu baru memahami. Baik, itu saja insyaallah ya. Cukup kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Semua materi tolong dikirim ke saya ya, dan teman-temannya juga dikirim yang materi slide yang penampilan kemarin, lalu melalui ketua kelas aja nanti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.